hidayahnya. Kita masih berjumpa lagi di dalam rumah yang mulia ini, masjid. Kita ini sudah tetap Allah Subhanahu wa taala Allah kita menjadi pegawai-pegawainya Allah. Untuk menjadi pegawai itu tidak bisa diam diri. Tentu sudah ada perintah-perintah dari pimpinan. Kalau kita sudah jadi pegawai, enak-enak di rumah, tentu kita dipecala. Kita ini bersyukur sekarang ini nikmat yang besar-besar ini belum dimiliki 6 miliar manusia. Nikmat apa itu? Kita ini punya kalimat yang mulia, kalimat yang dasar, kalimat la ilaha illallah Muhammad. Kedua adalah nikmat Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Boleh saja manusia berbicara agama saya nomor satu, tapi yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Sudah agama ini sudah sempurna. Kalau seandainya itu belum sempurna agama ini, insya Allah bagi darah Rasulullah masih di dunia. Tapi karena agama sudah sempurna, maka bagi darah Rasulullah sudah diistiqamah oleh Allah di tempat stasiun. Apa istilah kayak kita yang mau ke Jakarta singkat. Jadi manusia sedang menunggu sekarang untuk keberangkatan selanjutnya. Perjalanan kita ini masih ada lagi perjalanan. Terus nikmat yang lain, kita ini punya kitab, tidak ada keraguan di dalam. Punya 6 miliar manusia belum memiliki Al-Quran. Memang kita ikuti, maka insya Allah membawa kita kebahagiaan dunia sementara akhirat. Kita ini punya nabi, ya dicemburui nabi-nabi sebelum dia. Dan kelima ada kita ini punya Allah Rabbul Alamin, bukan Tuhan-Tuhan. Kita ini Tuhan yang benar, menguasai langit dan bumi. Maka kita duduk di sini, kita berpikir sama-sama sebagaimana Pak Imam tadi, wahai orang yang beriman, jagalah diri daripada api keluarga, diri daripada api neraka dan api keluarga. Maka kita mau jaga ahli keluarga itu. Masalah mobil yang mewah, rumah yang mewah, makanan yang enak, pakaian yang mahal, bordial, mutiara, ada tagang di leher istri-istri kita. Kalau begitu Nabi tidak mengatakan, karena Nabi itu tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan mewah. Bagi Rasulullah baik jannah. Karena apa baginda Rasulullah akhir hayatnya dia tidak memikirkan istri anaknya ada, karena insya Allah keluarga Nabi ini apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul sudah dijamin. Siti Fatimah menjadi apa? Pemimpinan itu. Hasan, Husain. Maka dia pikirlah umat. Bagaimana keadaan umat? Agama ini sudah sempurna. Tapi apa diri kita sudah sempurna agama? Mari kita bersalawat pada baginda Rasulullah dengan Rasulullah sampai mereka beliau keluarganya
kita ini berbicara Siti Hajar Abu Bakar dan lain-lain. Tapi realisasi perkataan kita masih jauh daripada. Abu Bakar hartanya untuk agama. Maka sehingga baginda Rasulullah SAW, saya sudah tunaikan hak-hak umat, tapi Abu Bakar saya tidak bisa menunaikan hak-hak Abu Bakar kepada Allah ini. Kalau orang Islam ini berpegang teguh kepada agama, maka agama itu orang Islam itu. Tadi kita sholat fajar, sholat sunnah, kita itu sudah mendapatkan lebih baik dunia dengan Islam. Tapi orang Islam dia tidak tahu dirinya kekayaan itu apa. Dia kekayaan itu dia punya barang-barang puluhan kontainer. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana iman kita ini sempurna hanya Allah. Dan kita campuri dengan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi masih banyak meleset daripada kata-kata ini. Mari kita sama-sama kita mendengar, sama-sama kita belajar kita agama. Sama-sama kita belajar mendengar, sama-sama kita belajar. Dalam mana kita yang sama-sama kita belajar, maka insya Allah Allah ajari kita, Allah bimbing kita. Tapi kalau kita sok tahu kita lebih baik daripada orang lain, maka itu kesilapan. Jangan kita lihat serius. Jangan kita lihat mabuknya. Kalau dia bicara kebaikan kita dengar, bersangka baik. Siapa tahu orang mabuk itu lebih baik. Contohnya di mana? Sayyidina Umar kejahatan apa lah? Mau membunuh Nabi lagi. Kenyataannya jadi alfa yang kedua. Kalau seandainya masih ada Nabi kata Rasulullah SAW, Sayyidina Umar akan bisa menjadi Nabi. Tapi sudah ditutup Nabiya, khatam Nabi baginda Rasulullah. Sekarang ini punya manusia tak mati. Pejabat orang miskin, orang kaya, semua takut kematian. Pada kematian ini tidak ada apa-apanya. Berarti kalau orang itu bahwa mati itu bahaya, berarti ini sebentar bahaya. Si orang hamil mau lahir anaknya, ada begitu orang. Kematian ini sama prosesnya orang lahir. Kita yang dari alam rupa kandungan ini dunia. Bukan masalah matinya yang bahaya. Yang bahaya itu salah yakin. Masih ada keyakinan selainnya. Coba baik telah 4 bulan baik itu baru dipindahkan itu perlunya dari alam kandung. Tak persisnya begitu. Kita ini pindah. Roh itu untuk menghidup kita punya jasa. Setelah itu 19 hari baik itu suka tidak suka, sena tidak sena, pasti baik itu lahir. Kalau tidak bisa keluar daripada rahim ibunya, akan dioperasi roh itu supaya baik tadi. Begitu juga kematian. Kematian suka tidak suka akan mati. Tapi yang bahaya tidak sholat, salah yakin, perintah-perintah Allah diabaikan, sunnah-sunnah Nabi diabaikan. Itu yang bahaya, bukan matinya. Hanya ini perbedaan mati dengan orang yang lahir. Orang lahir tadi 2 jalan, dioperasi atau keluar daripada. Tapi kematian banyak jalannya. Bisa kontainer dia jebol, dia punya
rem, dia bisa mematikan sampai 30 orang. Jalannya mati. Jatuh pesawat ratusan orang meninggal, itu jalan kematian. Tapi kalau lahir 2 saja dia. Maka agama sudah sempurna. Tapi apa diri kita sudah sempurna, esprit kita. Terutama bagaimana kita pikir apa yang dibaca ke ayat Pak Imam tadi. Ya kan? Kejayaan sahabat-sahabat itu bukan karena kita ini cara mikir karena di mana sampai ke Amerika, tapi kenyataannya di dalam rumah tidak ada tali. Dan dekat tali ini untuk memasuk ke agama di dalam rumah. Sekarang barang-barang sudah masuk di dalam kamar kita segala macam. Agama sudah masuk belum? Sahabiah. Karena agama masuk di dalam rumah-rumah sahabat. Maka sehingga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, ya diabaikan ini ta'lim rumah. Ta'lim rumah ini untuk merubah pola hidup, suasana dalam rumah kita. Siapa ada ta'lim di dalam rumah, maka dia setan keluar, suasana mengikat. Ini kita boleh. Bagaimana masjid ini ada ta'lim, rumah ada ta'lim. Kita beritahu keluarga kita bagaimana menjaga sholat, bagaimana fungsinya baca Quran, menjaga tasbih dan kita. Apakah kita saja yang amal, istri kita tidak usah kita, anak-anak kita? Adalah jagalah diri dan ahli keluarga. Bahan bakarnya api dengan neraka itu manusia dan baik. Bukan kita di dunia ini berlomba-lomba untuk kumpul sampah. Bagaimana persis kita ini seperti ditugaskan petugas lapangan sampah. Tentu kita tidak bawa sampah di rumah kita. Mari kita usahakan Nabi kita, jangan kita sampai berpaling. Semua Nabi itu berjaya karena Allah. Tidak ada seorang Nabi jadi ahli pidato, ahli ibadah. Hanya dakwah. Ya qaumi kululai. Nabi Nuh berapa 950 tahun. Nabi Nuh tidak ada budak makanan, tidak ada budak pakaian. Hanya itu saja dia sampai. Dia tidak pikir Nabi Nuh ekonomi rakyatnya. Hanya dia sampaikan. Ya qaumi kululai. Masukkanlah di dalam hati. Kalau kalimat ini sudah masuk di dalam hati, bukan lagi orang yang mabuk, bukan kita yang mabuk, yang takut orang mabuk, dia lihat kita langsung dia tunduk. Tapi sekarang ini karena kalimat ini belum masuk, maka kita lihat orang mabuk di jalan besar, lenggong-lenggong kita cari jalan kita. Karena kalimat ini belum masuk. Orang yang punya kalimat la ilaha di dalam hatinya, itu orang yang hidup. Mari kita sama-sama berusaha. Dakwahnya begitu gampang. Dari rumahnya punya dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke masjid. Itu sudah dakwah. Mari sama-sama. Islam agama yang sudah yakin. Ditawarkan pedagang. Sekarang ini semua sibuk. Pegawai begitu jawabannya, petani begitu. Peternakan juga begitu. Mari ke masjid bang. Kita keluar 3 hari. Tak ada sapi. Sapi saya 5 ekor. Siapa mau kasih makan? Itu semua Allah kabul. Mari 3 hari, 40 hari. Bagaimana saya ada istri?
ada anak saya. Berarti kalau prinsip kita seperti ini, agama ini siapa lagi mau? Dan juga paling anu juga, apakah kita kalau kita sudah mati, kita kembali dari kubur mau kasih makan istri kita, anak kita. Padahal ini kita keluar ini untuk melatih diri kita dan keluarga kita. Kalau ada apa-apa keluarga kita, maka diangkat. Bagaimana seperti si Anjang di padang pasir, diangkat tangannya kepada Allah, akhirnya jadi sekarang keadaan muka bagaimana? Semua buah-buah ada di sana. Mulia apa? Karena keberkahan. Bukan keberkahan zikirnya Ibrahim, karena ditinggal karena dakwah. Maka sehingga perjuangan Nabi Ibrahim sehingga ada Ka'bah hari-hari. Boleh bilang sekarang semua dunia hari-hari di Ka'bah sana. Haji umrah. Kalau haji anu itu setahun sekali. Bertahan dakwah. Mari kita belajar agama. Karena kesempurnaan agama ini dakwah ilallah ta'ala wa ta'ala zikir ibadah dan ini kesempurnaan agama. Perintah Allah nana. Kita dikiburi Nabi kan. Masa Nabi Ibrahim dikibur dengan kita? Ada apa sebetulnya umat? Ya Allah jadikan karena dia ganjar umat akhir zaman ini. Maka sehingga Nabi Ibrahim ya Allah jadikan saya Nabi akhir zaman. Allah dia saya sudah siapkan Nabi akhir. Dan begitu umatnya. Begitu juga Nabi Musa. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Ya Allah jadikan saya Nabi akhir zaman. Begitu juga. Ditolak juga, sudah ada. Kalau begitu umatnya saja Nabi akhir. Begitu juga. Ada apa sebetulnya? Nabi Isa alaihissalam. Orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi permintaannya begitu. Ini dakwah berkehendak. Kita ini bisa kemana-mana. Mau ke Perancis kah, mau ke Inggris kah, sesuai dengan tafakur kita, mau ke Papua Nugini, mau ke India, mau ke Malaysia. Kita ini semua negara. Kita ini bagaimana kita ini menjadi umat yang terbaik. Apa itu umat yang terbaik? Selalu mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang saja kebaikan. Kalau masalah kemungkaran orang minum orang itu. Kalau dia sudah baik orang itu maka tidak minum lagi. Orang itu kalau sudah baik tidak berzina lagi. Kalau orang itu sudah baik tidak main judi lagi. Merubah situasi. Tidak ada sejarah bahwa merubah dunia ini selain dakwah. Begitu dasarnya itu orang Quraisy, tapi bisa dirubah 23 tahun. Bukan hanya di Mekah, sepertiga dunia dikuasai orang Islam. Coba contoh yang paling ini, sebelum ada usaha dakwah ini, orang hafiz Quran begitu susah. Setelah dakwah di mana-mana santri hafiz Quran. Dengan keberkah dakwah di Inggris berusaha dengan sampai 2 sapu pertama itu semua habis Quran di masjid tabligh di Inggris. Karena keberkahan dakwah. Sebelum usaha ini jalan di Papua ini, mau dengar azan tengah hari, mana kita dapat? Terutama transmisi keras. Setelah dakwah jangan. Tahun 96 biar saja semua mesti sudah ada. Kita 2006 kita menuju ke Nabire. Kita sampai satu masjid Al-Falah, masjid raya Nabire.
Kita sudah sampai situ. Tunggu orang aja. Tidak ada orang. Masjid lain kita sudah ajar sendiri. Tunggu imam. Imam tidak. Semua masih diberi. Tapi dakwah berjalan di mana-mana. Orang adat berlomba-lomba. Setelah dakwah berjalan berlomba-lomba menjadi imam. Ini keberkahan dakwah. Kenyataannya di Papua saja. Mau ke Arso, mau ke mana. Merubah dunia ini dengan dakwah. Coba kalau orang Islam 1,5 miliar ini semua mengambil usaha dakwah, semua dikuasai dunia. 6 miliar ini belum punya kalimat, insya Allah menjadi asbab hidayah. Kalau 1,5 miliar manusia dakwah semuanya, maka insya Allah dalam kekuasaan Islam. Tapi bagaimana? Sekarang ditawarkan, mari keluar 3. Bagaimana istri? Bagaimana pekerjaan? Seakan-akan kita ini mau kerja terus, tidak mau mati. Seakan-akan kita ini kalau sudah mati bangun lagi, kasih makan istri, buka toko kita. Nanti manusia dilempar di neraka sana. Nanti malaikat apa? Tidak ada yang datang menyampaikan kebaikan kepada kamu. Tapi kalau kita sudah sampaikan, bukan hidayah di tangan kita. Nah, mari sama-sama kita ambil usaha ini. Usaha warisan baginda Rasulullah SAW dicemburui nabi-nabi karena dakwah. Insya Allah, coba saja sekarang ini Pak. Sekarang ini ya, orang mati, dia pergi beli kartu domainnya, semua dia tawarkan. Coba bagaimana kalau agama seperti ini model? Bagaimana melihat? Orang mati, beli domeno, dia pegang, langsung dia tawarkan dirinya. Saya juga mau ikut main game. Saya selama hidup saya belum ada yang tawarkan dirinya. Pak Aziz, selama saya ikut dakwahnya belum ada satu orang. Pak Aziz, saya bisa ikut 3 hari Kak. Belum ada. Pak Aziz, bisa saya ikut 40 hari Kak. Tapi kalau dunia, masa padahal bagus bagaimana dunia itu pas kita tinggal. Kalau 3 hari ini betul niat kita benar, bisa merubah diri kita. Pak Haji Ahmad bilang kalau kita beli ayam di pasar, jangan lepas, kurun dia 3 hari. Insya Allah kalau sudah 3 hari ayam itu dikasih makan enak-enak, kita ini kan di masjid makan enak-enak. Maka ayam itu tidak jauh daripada lingkungan rumah kita. Ini fungsinya 3 hari. 3 hari lebih tinggi daripada iblis itu. Dia kerja 3 hari, dia usaha. Kalau orang naik haji biasa, mau ajar dirimu juga. Kalau pergi naik haji, belum tentu kau dapat hadiah mabrur. Tapi 3 hari kita niat kita betul, bisa merubah kita, bisa merembek kepada anak-anak istri kita. Terutama suara azan sudah ada, kita sudah dapat. Tapi kalau belum keluar 3 hari, nama Muhammad dan nama Abu Bakar, Umar kah, lebih berharga itu kah apa? Lagu-lagu Papua daripada suara. Tapi kalau orang sudah keluar 3 hari betul-betul mau meraih ke dirinya, insya Allah dia bisa tahu, wahai istriku, ini bukan amalnya orang Islam. Bisa merubah keluar. Tapi kalau kita ini menjadi ahli zikir,
Dikir sampai tak bengkok-bengkok, tidak bisa merubah istri kita. Tidak ada kepedulian kepada istrinya, anaknya, mau jadi apa, mau buka aurat, mau apa. Kunti saya sudah zikir, kunti sudah ibadah. Tujuannya kita keluar 3 hari ini untuk bertanggung jawab atas apa ya Imam tadi jawab. Jagalah dirimu dan akhiri keluarga. Tapi kalau kita tidak belajar agama, bagaimana kita mau sampai ke istri anak? Mari sama-sama kita. Tidak ada ruginya kalau kita memperjuangkan agama. Tidak ada ruginya. Perdagangan yang tidak ada rugi. Dijamin oleh Allah, diselamatkan kita daripada azab yang pedih. Mendapat keuntungan yang besar. Orang yang beruntung, keuntungan di dunia ini panas, tapi keuntungan akhirat kekal abadi. Kita sudah banyak kita hafal Quran, surah Al-Asr kita belum merealisasikan. Bukan ditanya kita punya segala macam, tapi dakwah ini akan kita bertanggung jawab. Kita ini sudah punya kalimat yang mulia, la ilaha, wajib kita sampai. Masih banyak orang Islam belum tahu lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sampai Pak Imam yang biasa kasih ke orang sampai luka merah, dia ulang-ulangi. Coba, kalau dia mati, kalimatnya belum betul, bagaimana? Masuk surga kah tidak itu? Orang yang tidak sholat, apa mau diperiksa? Maka kita ini sudah sholat, kita syukuri, sudah memakmurkan masjid. Tugas kita belajar ada orang lain. Salah Pak ya? Kami sebentar kita sudah tinggal ke tempat ini. Maka saya sebagai pimpinan rombongan ini, saya mohon maaf karena kita juga pertama saya datang, saya kasih tahu, mulai saya kasih tahu Pak Imam dan mau keluar 3 hari atau masih juga belum kasih tahu. Nah, memang kita ini banyak kesalahan. Kita sudah pakai air kipas yang apa semua siapa mungkin pembayaran lampu akan meningkat, pembayaran air meningkat, tapi tidak bisa balas. Sebaik-baik balas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga yang bikin masjid ini ibadah kami baca Quran kita dikir kami mengalir juga sama mereka. Karena fungsinya masjid ini, bila mana ada orang aman di dalamnya, maka orang yang bangun masjid ini akan mengalir kebaikan-kebaikan kepadanya. Ini keuntungannya orang infak bangunan masjid ini, harapannya bagaimana? Semua begitu banyak orang ibadah di dalam baca Quran, zikir, sholat semua. Itu harapan orang yang mengeluarkan hartanya kepada di jalan Allah. Itu ganjaran. Insyaallah Pak Imam kami mohon maaf kita sudah 2 hari di sini. Insyaallah kalau Allah masih izinkan kita lagi, masih kita jumpa lagi di kawasan ini. Kami mohon maaf. Kita tutup dengan ibadah majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah markas lagi. Pas April kenapa mukamu begitu? Saya tidur juga itu. Fokus. Waalaikumsalam. Kenapa mukanya begitu? Saya tidur kau. Sudah. Dekat-dekat oleh fokus. Kenang-kenang. Perjalanan di berkas lagi. Salah. Jangan. Kenang-kenang. Iya, kira-kira tahu. Pas April. Kenapa itu? Astagfirullah.
Astagfirullah. Ipul. Assalamualaikum. Anaknya datang. Baby dong. Apa? Jadi malaikat. Bagaimana? Astagfirullah ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Matikan sudah, matikan. Ustaz, Assalamualaikum. Baik. Ilallah. Laki-laki ini bilang, coba kalau basah kena mukanya. Matikan sudah.